Helena Lim ini punya perusahaan money changer, Bang. Ya, tapi sebenarnya money changer-nya ini hanyalah kedok. Money changer-nya dia ini kalau orang tahu, Bang, itu mencuci uang, banyak uang-uang kotor. Bukan hanya uang korupsi timah, tetapi juga uang judi online, Bang. Di belakangnya itu ada RBT, bos judi online. Potensi istri, saya ngomong potensi istri ataupun apa namanya, SD ini untuk diperiksa pasti ada potensi itu pasti ada, karena bisa dicek mungkin apakah di PT itu dia sebagai pemegang saham, di PT induk ada holding, ada sister company, ada anak perusahaan gitu, apakah dia terima aliran dana dari si CSR ini, itu kan bisa dirangkai nanti. Kalau ada sahamnya di situ berarti kan ada dividen. Berarti kan si SD ini, Sandra Dewi, diduga menerima dividen dari follow the money yang awal dari si CSR yang ilegal, diduga ilegal lah. Apakah istri dari diduga tersangka ini bisa menjadi tersangka? Jawabannya adalah bisa. Ini sesuai dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan keterlibatannya Harvey Muiz, keterlibatannya Helena Lim, keterlibatan beberapa orang berikutnya, katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tambahan tersangka yang kami dapatkan dari informasi di dalam Kejaksaan Agung, ada 6 orang lagi tersangka. Karena dugaan saya ya, korupsi itu kan umumnya dialihkan kepada ayah ibunya, suami atau istri, ponakan-ponakannya dan kakak adiknya. Maka sudah selayaknya mereka dimiskinkan atau setidak-tidaknya dihukum mati. Kalaupun alasannya Mahkamah Konstitusi sudah melarang hukuman mati, tetapi kan sesuai pasal 10 setelah selesai pemidanaan kan masih berlaku hukuman mati kepada orang-orang tertentu atau para pelaku korupsi tertentu. Siapapun yang menyebabkan suatu kerusakan yang begitu masif di Bangka Belitung ya terutama ya, dan siapapun yang menimbulkan suatu kerugian negara, ini kan masih berproses terus, ya. Ini tiba-tiba kita tetapkan satu kan berproses terus karena tenaga juga kita tidak terlalu banyak ya. Kita tetap bekerja sebagaimana harapan masyarakat dan harapan teman-teman NGO dan media tentunya. Ini terus akan berkembang terus dan tidak mungkin orang yang paling bertanggung jawab tidak akan terjerat di kasus ini. Karena kerugian yang begitu besar, ya, kerugian yang begitu besar, dampak yang begitu luas, dan Kejaksaan Agung mengingatkan jangan sampai upaya-upaya penindakan saja yang ditonjolkan, tapi juga upaya-upaya tata kelola ke depannya yang dikembangkan, terus upaya-upaya pencegahan dan termasuk juga rehabilitasi lingkungan. Ini yang paling terpenting, sehingga kita dalam menghitung kerugian negara tidak saja kerugian negara ansih, tetapi juga dampak terhadap tindakan korupsi ini. Seperti itu, Mas. 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Yang patut untuk dicatat adalah mereka-mereka ini justru memberikan perlindungan bagi aktor yang seharusnya mestinya diproses hukum gitu. Kan itu problemnya hari ini. Oke, baik. Harvey Muiz, tersangka kasus mega korupsi, diyakini mendapat backing orang yang sangat kuat. Suami dari artis Sandra Dewi itu diduga hanya operator lapangan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 270 triliun rupiah itu. Namun, diduga sumber kekayaan Harvey Muiz dengan Helena Lim tak hanya berasal dari hasil korupsi saja. Yang mencengangkan, mereka juga melakukan pencucian uang hasil dari judi online. Kemungkinan keterlibatan Sandra Dewi makin terendus kencang lantaran posisinya sebagai istri dari tersangka korupsi. Dianggap tidak mungkin tidak mengetahui asal-muasal harta dari suaminya tersebut. Kejagung sendiri telah memberikan bocoran bahwa akan ada tersangka baru yang berasal dari pesohor. Bahkan, diduga masih ada aktor intelektual yang menjadi otak dari tindakan korupsi ini.
Orang tersebut diduga yang membekingi Harvey Moise beserta para pelaku korupsi timah lainnya. Adapun sosok tersebut berinisial RBS yang saat ini dikabarkan sedang kabur ke luar negeri. Kejaksaan sedang menarget crazy rich ya Bang ya, crazy rich yang istilahnya mereka nih kaya, tetapi patut dicurigai dari mana asal-usul kekayaannya karena mereka OKB gitu kan. Nah sebelumnya sudah kena Budi Said tuh, Budi Said juga kan gebrak Antam kan di situ. Nah selain Budi Said, sekarang ini ada yang tentang korupsi timah Bang. Korupsi timah ini sudah ada 15 tersangka Bang. Ya, salah satu tersangkanya Helena Lim dan Harvey Moise di situ. Mereka ini terkait korupsi timah 270 triliun itu uang yang modus mereka pakai CSR. Jadi seolah-olah uang itu untuk community service, tapi ternyata uang itu bukan community service, dipakai untuk kepentingan mereka sendiri Bang. Dan dilakukan melalui pencucian uang melalui perusahaannya milik si Helena Lim. Helena Lim ini punya perusahaan money changer Bang, ya. Tapi sebenarnya money changernya ini hanyalah kedok. Money changernya dia ini kalau orang tahu Bang, itu mencuci uang, banyak uang kotor. Bukan hanya uang korupsi timah, tetapi juga uang judi online Bang. Di belakangnya itu ada RBT, bos judi online. Keluarga Sandra Dewi yang sering pamer kemewahan belakangan ini terus disorot masyarakat. Masyarakat merasa tidak rela bahwa ternyata kemewahan yang dipamerkan Sandra Dewi memakai uang rakyat. Sandra Dewi pun diduga kuat memiliki peran dan ikut menikmati harta korupsi bersama suami dan keluarganya. Sandra Dewi digadang-gadang juga bisa dijerat pasal pidana dan dipenjarakan terkait kasus korupsi suaminya itu. Apalagi, dalam waktu dekat, Kejagung akan mengungkap beberapa tersangka baru yang terlibat dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun ini. Apalagi dia istrinya artis atau suaminya artis misalnya. Tentu kan tidak, ketika datang rezeki ke rumah itu tentu kan dia tahu dari mana nih sumbernya nih. Apakah layak apa tidak itu dimakan, gitu loh. Otomatis didatangkan itu rezeki ke rumah itu, dia tahu dong apakah itu halal apa tidak gitu loh. Berapa pendapatan suaminya atau istrinya misalnya, misalnya manajer di perusahaan atau direktur misalnya di perusahaan. Tentu kan namanya manajer dan direktur katakanlah upahnya misalnya 50 juta atau 100 juta kan 200 juta kan gitu. Kan ketahuan angkanya berapa per bulan. Nah ketika membawa ke rumah lebih daripada itu, otomatis sudah tahu dia bahwa seorang istri atau pasangan itu tahu itu bahwa itu adalah hasil kegelapan gitu loh, apalagi dipakai berpura-pura. Nah inilah saatnya masyarakat kita juga harus dididik berpakaian yang sederhana atau minimal seperti ini. Produksi lokal ini horas puriu gitu loh, jadi tidak perlu berlebihan gitu loh. Jadi untuk apa misalnya pakai cincin yang mewah-mewah, yang glamor gitu loh, tapi sebentar lagi disandra KPK atau disandra oleh Jaksa Agung atau disandra oleh kepolisian gitu loh. Jadi lebih bagus kita apa adanya, tidak berlebihan tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi artis ini kan contoh. Artis dan bintang film itu kan contoh. Kalau mereka memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, nanti masyarakat jadi apa?